Bab 1951, Cahaya Dao Ekstrim. Narina adalah salah satu dari 8 Raja Absolut. Dia telah menunggu di kaki 8 gunung absolut selama beberapa waktu. Banyak makhluk telah datang untuk mendaftar, tetapi kekuatan mereka umumnya sangat lemah. Makhluk seperti itu bahkan tidak dapat menahan kekuatan di luar zona terlarang takdir, apalagi memasukinya. Begitu Julian muncul, dia tahu bahwa Julian luar biasa. 8 keajaiban Gunung Suci. Ini adalah gunung suci yang terdiri dari 8 pegunungan. Pada saat ini, salah satu gunung suci. Ada sebuah istana yang dibangun di puncak Gunung Lingshan. Banyak makhluk hidup berkumpul di aula utama. Duduk di kursi pertama adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan jubah putih dengan 3 bintang hitam terukir di atasnya. Dia adalah raja dari 3 bintang dan penguasa langit 3 bintang, yang memimpin banyak pasukan. Dia memiliki rambut hitam panjang dan alis tebal dan panjang, yang terlihat agak aneh. Dia memiliki wajah agak bulat dan membawa aura mendominasi yang tak terlihat. Di bawah ini adalah beberapa makhluk hidup. Selain 7 dari 8 raja tertinggi, ada 5 makhluk lainnya. Makhluk-makhluk ini semuanya telah mencapai tingkat kelima alam raja, dan beberapa bahkan telah melampaui tingkat kelima. Kelompok orang kuat ini harus dianggap sebagai yang terkuat di antara 3 bintang langit. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka cukup untuk menaklukkan salah satu dari 10 tempat. Raja bintang 3 duduk di kursi pertama, menatap belasan raja di bawahnya. Dia tampak sangat tenang dan berkata dengan tenang, zona terlarang takdir sangat berbahaya. Aku tidak yakin bisa membawamu kembali dengan selamat. Harap pikirkan baik-baik sebelum pergi. Haha, tawa kasar terdengar saat itu, aku sudah lama ingin pergi ke zona terlarang takdir, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Kali ini, dengan Raja Bintang 3 yang memimpin tim, kita pasti akan bisa masuk jauh ke zona terlarang takdir dan mempelajari lebih banyak tentangnya. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan beberapa harta karun misterius. Orang pertama yang berbicara adalah seorang pria berpenampilan kasar, tingginya sekitar 3 atau 4 meter, dengan otot-otot kekar di sekujur tubuhnya. Dia adalah yang kedua dari 8 penguasa tertinggi, yang juga dikenal sebagai penguasa tiran. Mengikuti Raja Bintang 3, pasti tidak akan ada kecelakaan. Sekalipun aku tidak menginginkan harta karun kekacauan, aku tetap ingin mencoba peruntunganku di zona terlarang takdir. Para raja yang hadir terus mengemukakan pendapat mereka. Iya. Raja 3 bintang mengangguk pelan dan berkata, karena aku akan membawamu ke sana, aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Jika kita masuk bersama, kita akan keluar bersama. Pada saat ini, Narina datang bersama Julian. Raja Bintang 3 lainnya telah tiba, kata Narina. Julian memasuki aula dan melihat sekelilingnya. Ia menemukan bahwa ada lebih dari selusin raja di aula tersebut. Selain itu, kekuatan raja-raja ini sangat kuat, dan mereka semua telah mencapai tingkat kelima raja. Jika orang sekuat itu ditempatkan di alam semesta luar, dia juga akan berada di level penguasa alam semesta. Salah satu di antara mereka dapat menyapu bersih alam semesta yang peringkatnya lebih rendah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Raja Bintang 3 pada awalnya. Penguasa Bintang 3 juga melihat ke arah Julian, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang terjadi. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri, mengatupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sedikit keraguan di wajahnya, siapa nama teman Tao ini? 49. Julian berbicara, suaranya sangat tenang. Meskipun Raja Bintang 3 merupakan Raja tingkat 9, ekspresinya masih sangat tenang, seolah-olah Raja Bintang 3 bukanlah makhluk yang sangat kuat, melainkan Raja biasa. 49. Raja Bintang 3 sedikit tertegun. Dia mengenal hampir semua orang kuat di 9 langit dan 10 bumi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang yang bernama 49. Dia tidak bisa merasakan alam kultivasi Julian, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Julian. Bahkan jika dia bukan seorang Raja tingkat 9, dia setidaknya adalah seorang Raja tingkat 7 atau 8. Hanya karena dia telah berlatih teknik rahasia khusus, dia tidak bisa merasakan alam kultivasi Julian. Tidak peduli apapun situasinya, ini menunjukkan bahwa Julian sangat kuat. Mata para raja lain yang hadir semuanya tertuju pada Julian. Mereka tidak dapat melihat Julian, tetapi mereka dapat merasakan bahwa ada kekuatan magis di tubuh Julian. Raja Samsung menunjuk ke kursi kosong di dekatnya dan berkata, duduklah dulu. Julian mengangguk, berjalan mendekat dan duduk. Raja 3 bintang memandang makhluk-makhluk di aula dan berkata, sudah waktunya. Sekarang izinkan saya berbicara singkat tentang tujuan perjalanan kita ke zona terlarang takdir kali ini. Julian juga menjadi penasaran. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, Raja Bintang 3 adalah Raja 9 lapisan. Orang kuat setingkat ini hampir tak terkalahkan di 9 surga dan 10 bumi di dunia gelap. Mengapa dia memasuki zona terlarang takdir tanpa alasan? Ekspresi Raja Samsung berubah serius. Semua makhluk yang hadir memandang ke arah Raja Bintang 3, menunggu dia berbicara. Setelah beberapa saat, Raja 3 bintang menarik napas dalam-dalam dan berkata, zona terlarang takdir adalah keberadaan kuno. Waktu kelahirannya tidak dapat ditemukan. Ada banyak rumor tentang zona terlarang takdir, tetapi ini semua hanyalah rumor dan belum dikonfirmasi.
Aku juga tidak tahu banyak tentang zona terlarang takdir. Hanya saja belum lama ini, ketika aku sedang menyendiri, aku tiba-tiba merasakan fluktuasi abnormal yang datang dari zona terlarang takdir. Meskipun fluktuasi ini sangat kecil dan tidak mudah dideteksi, aku tetap merasakannya. Jadi, kesadaran ilahi saya segera meliputi area takdir untuk menyelidiki fluktuasi abnormal ini. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dulu, kesadaran ilahiku tidak bisa memasuki zona terlarang takdir, tetapi kali ini, kesadaran ilahiku berhasil menembusnya. Aku merasakan cahaya jalan ekstrim di zona terlarang takdir. Mendengar ini, Julian langsung tertarik dan bertanya, apa itu cahaya Dao ekstrim? Makhluk lain penasaran. Meskipun mereka semua adalah raja yang kuat, mereka belum pernah mendengar tentang cahaya Dao tertinggi. Penguasa 3 bintang menjelaskan, cahaya Dao ekstrim adalah legenda kuno. Makhluk biasa tidak mengetahuinya sama sekali. Bahkan beberapa raja yang kuat tidak memahaminya. Alasan mengapa saya mengetahui tentang cahaya Dao ekstrim adalah karena saya pernah membaca beberapa catatan parsial dalam relik kuno. Yang disebut cahaya tertinggi adalah seberkas cahaya ajaib yang terbentuk saat kekuatan tertinggi bocor setelah kekuatan tertinggi itu mati. Cahaya tertinggi tidak akan lahir saat satu kekuatan tertinggi mati. Hanya saat lebih dari 10 token kekuatan tertinggi mati, cahaya tertinggi dapat terbentuk. Mendengar ini, Julian sedikit terkejut. The Extreme hanyalah legenda. Apakah benar-benar ada orang seperti itu? Apakah benar ada seorang ekstrim yang meninggal di zona terlarang takdir? Tanya Julian. Raja Samsung menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Julian bertanya lagi, apa gunanya cahaya Dao ekstrim, dan bagaimana kamu tahu itu adalah cahaya Dao ekstrim? Penguasa 3 bintang memandang Julian dan menjelaskan, alasan mengapa aku tahu ini adalah karena aku telah membaca catatan dalam buku-buku kuno. Efek cahaya ekstrim sangat hebat. Cahaya ekstrim terbentuk setelah kematian ekstrim, dan mengandung kekuatan magis. Jika kau bisa mendapatkannya, maka kau dapat memahami kekuatan ekstrim dan menemukan cara untuk memasuki alam ekstrim. Juga, cahaya Dao tertinggi mungkin berhubungan dengan alam Dao bebas. Oh. Mendengar ini, Julian menjadi lebih tertarik. Dia menatap Raja Bintang 3 dan bertanya, ceritakan padaku tentang hal itu. Bab 1952, memasuki area terlarang. Begitu Julian mendengar berita terkait alam Dao bebas, dia memberikan perhatian khusus. Dia mengolah alam kebebasan dan mencapai tahap keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bagaimana memasuki tahap kelima sekarang merupakan masalah yang sulit. Samsung menjelaskan, saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Saya hanya membaca beberapa catatan parsial dalam buku-buku kuno. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Alam Dao kebebasan adalah jalan buntu. Hal ini diakui secara umum. Sepanjang sejarah, mereka yang telah mengolah alam Dao kebebasan hanya dapat mencapai tahap ketiga. Tidak seorang pun dapat memasuki tahap keempat. Dalam buku kuno yang saya baca, tercatat bahwa alasan mengapa alam Dao bebas terputus adalah karena hilangnya kekuatan Dao ekstrim. Konon, kekuatan Dao ekstrim dapat sekali lagi membuka potensi makhluk hidup, dan dapat sekali lagi meningkatkan potensi, sehingga melampaui batas dan menempa tubuh. Raja Bintang 3 itu mengutarakan apa yang diketahuinya. Perjalanan ke zona terlarang takdir ini sangat berbahaya, dan dia tidak ingin menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakannya kepada semua orang yang dikenalnya. Setelah mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Kalau itu semua benar, kalau memang benar ada cahaya jalan agung di alam terlarang takdir, maka dia bisa memanfaatkan cahaya jalan surga itu untuk masuk ke alam kebebasan yang lebih tinggi. Dia menjadi semakin tertarik pada zona terlarang takdir. Raja Bintang 3 melanjutkan, zona terlarang takdir sangat berbahaya. Cahaya ekstrim ini sangat menakutkan. Bahkan raja yang kuat pun akan terbunuh oleh kekuatan cahaya ekstrim. Setelah memasuki zona terlarang takdir kali ini, jangan bertindak gegabah. Semuanya harus diatur dan diperintahkan olehku. Apakah kau mengerti? Ya. Aku akan menaati keputusan Raja Bintang 3. Jangan khawatir, tuanku. Kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Banyak raja yang angkat bicara. Baiklah, Raja 3 bintang berkata, perjalanan ke zona terlarang takdir ini penuh dengan bahaya. Mari kita turun dan bersiap terlebih dahulu. Siapkan beberapa ramuan dan harta karun penyelamat hidup. 3 tahun kemudian, kita akan berkumpul di Gunung Spiritual 8 Mutlak dan menuju zona terlarang takdir. Ya. Banyak raja mengangguk. Julian tidak perlu mempersiapkan apapun, jadi dia tinggal sementara di Gunung Spiritual 8 Absolut, menunggu batas waktu 3 tahun berakhir. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. 3 tahun kemudian, di aula utama Gunung Baju Elingshan. Lebih dari selusin raja, yang dipimpin oleh Raja Samsung, berkumpul di sini. Berangkat. Raja Samsung berbicara. Kemudian, tubuhnya melompat dari tanah, terbang ke langit, dan dengan cepat menghilang di angkasa, diikuti oleh raja-raja lainnya. Mereka segera meninggalkan kota itu dan menuju zona terlarang takdir yang jauh. Setelah meninggalkan kota, kami memasuki pegunungan. Tidak diketahui berapa miliar kilometer pegunungan ini membentang. Jika dihitung dalam tahun cahaya, diameter pegunungan ini seharusnya sekitar 300 tahun cahaya.
Setelah melintasi pegunungan ini, Anda akan mencapai pinggiran zona terlarang takdir. Mereka yang pergi ke zona terlarang takdir kali ini semuanya adalah raja yang kuat. Dengan tingkat kultivasi mereka, apalagi melintasi pegunungan sejauh 300 tahun cahaya, bahkan melintasi 9 langit dan 10 bumi di dunia gelap bukanlah tugas yang sulit. Zona terlarang takdir ada di depan. Raja Samsung berhenti dan melihat ke depan. Di depan juga terdapat hamparan pegunungan yang bergelombang. Dari kejauhan, gunung-gunung tersebut tampak megah dan menakjubkan. Namun, di balik pegunungan yang megah tersebut, terdapat beberapa kekuatan misterius yang tersembunyi, dan juga terdapat kabut putih yang menyelimutinya. Hanya gunung-gunung di area luar yang dapat terlihat. Gunung-gunung di dalamnya tertutup oleh kabut putih dan tidak dapat dilihat sama sekali. Bahkan pikiran-pikiran ilahi tidak dapat menembus jauh ke dalamnya. Di belakang Raja Bintang 3 terdapat banyak raja. Julian juga mengamati sekeliling dengan saksama dan merasakan sekelilingnya, tetapi dia tidak merasakan napas Jing Hong di sini. Dia tidak terburu-buru karena dia memasuki area terlarang Tianming dari arah San Xingtian. Jing Hong masuk dari arah Wu Liangtian. Kedua orang itu masuk dari arah yang berbeda, jadi tentu saja mereka tidak bisa merasakannya. Selama Jing Hong masih hidup, dia pasti bisa merasakannya saat memasuki zona terlarang Tianming. Begitu dia merasakan napas Jing Hong, dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk membawanya keluar. Julian melihat ke depan. Indra keilahiannya tidak dapat menembus kabut putih, dan dia tidak dapat merasakan situasi di dalam zona terlarang takdir. Selain kekuatan gelap yang relatif kuat, tidak ada yang istimewa tentang tempat ini. Raja Samsung memperingatkan, hati-hati. Saat dia berbicara, tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di tanah. Setelah tiba di zona terlarang takdir, dia tidak bisa gegabah atau masuk begitu saja, tetapi harus masuk perlahan dan hati-hati. Banyak raja turun dari langit dan muncul di belakang sang penguasa takdir. Lalu, pilih walk-in. Julian berjalan terakhir. Mereka melewati satu gunung demi satu gunung. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat kekuatan gelap, semakin kuat pula materi gelap, dan pada saat yang sama, semakin mengerikan tekanan dari langit dan bumi. Tekanan di sini sudah sangat kuat. Bahkan jika seorang pria kuat di tingkat dewa leluhur muncul di sini, tubuhnya akan terkoyak dalam sekejap. Namun tekanan di sini tidak berarti apa-apa bagi banyak raja. Di pegunungan purba, pohon-pohon tua saling bertautan dan menghalangi sinar matahari. Batang beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi ke langit juga memancarkan materi gelap yang kuat. Materi gelap adalah kunci untuk membudidayakan makhluk-makhluk di dunia gelap. Sungguh materi gelap yang kuat. Banyak raja tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Wus! Pada saat ini, cahaya ungu mekar di depan. Banyak makhluk melihat ke arah itu dan menemukan bahwa itu adalah pohon ungu kecil dengan buah ungu yang tumbuh di atasnya, yang memancarkan kekuatan magis. Buah spiritual kosmik. Seorang raja tampak gembira di wajahnya, dan tubuhnya berkelebat, muncul di depan buah itu dalam sekejap. Tanpa ragu, dia mencabutnya dari akarnya dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa yang dibawanya. Namun, pada saat dia mencabut pohon kecil itu, cahaya hitam muncul dari tanah di bawah tanah, dan kekuatan dahsyat menyapu ke arah Ketua Jun. Namun, sang raja dengan mudah menjinakkan serangan itu. Ramuan tingkat kosmik ini sangat menakutkan, dan dijaga di tempat di mana ia dilahirkan. Mereka yang menjaga ramuan kosmik tersebut belum tentu makhluk hidup, tetapi bisa juga kekuatan yang terbentuk dengan munculnya ramuan kosmik tersebut. Raja Bintang 3 melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi muram. Dia menatap raja yang telah menyimpan ramuan itu dan mengingatkannya dengan dingin, zona terlarang takdir penuh dengan bahaya. Jangan bertindak gegabah tanpa perintahku. Aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah lain kali. Ya. Raja tidak berani membantah. Raja Samsung berbalik, menatap raja-raja yang mengikutinya, dan memperingatkan, biarkan aku jujur padamu. Jika ada yang bertindak gegabah dan menimbulkan masalah, membahayakan semua orang, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Banyak raja diperintahkan untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak akan bertindak gegabah. Julian tidak mengatakan apapun. Meskipun ramuan kosmik dan buah kosmik langka dan ajaib, keduanya tidak banyak membantu dalam meningkatkan kekuatannya saat ini. Dia datang ke zona terlarang takdir hanya untuk menemukan Jing Hong. Sekarang setelah dia tahu bahwa ada cahaya ekstrim di zona terlarang takdir, dia juga menjadi tertarik padanya. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan cahaya ekstrim sambil mencari Jing Hong. Bab 1953, Mayat Tanpa Kepala. Di bawah kepemimpinan Raja Bintang 3, banyak raja yang maju perlahan-lahan. Tempat ini sudah berada di pinggiran zona terlarang takdir. Tekanan di sini cukup untuk menghancurkan tubuh fisik leluhur surgawi dan memadamkan jiwa leluhur surgawi. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah makhluk tingkat raja. Oleh karena itu, ada banyak ramuan kosmik langka dan buah kosmik di sini. Tidak butuh waktu lama. Wus! Sebuah tombak panjang muncul dari dalam tanah. Tombak itu berubah menjadi kekuatan kuno dan primitif dan terbang cepat menuju area yang dalam. Harta karun kekacauan. Saya tidak tahu siapa yang berteriak.
Kemunculan harta karun kekacauan membuat banyak raja bersemangat dan mereka semua ingin mengejarnya, tetapi mengingat kata-kata Raja Bintang 3, mereka tidak bertindak gegabah dan hanya bisa menyaksikan harta karun kekacauan itu terlepas dari pandangan mereka. Raja Bintang 3 juga tidak tergerak dan tidak mengejarnya, karena meskipun telah mencapai levelnya, harta karun kekacauan tidak akan memberikan banyak kemajuan padanya, dan dia telah memperoleh banyak harta karun kekacauan selama bertahun-tahun ini. Julian tidak tertarik pada harta karun kekacauan. Tetapi sekarang setelah harta karun kekacauan muncul, dia tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Dia berdiri diam dan mengangkat tangannya. Sebuah tanda telapak tangan ilusi muncul. Tanda telapak tangan ini dengan cepat terbang ke depan dan mengejar Chaos Tracer yang melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia meraihnya dan menariknya kembali dengan paksa. Ini adalah senjata panjang. Panjangnya lebih dari 2 meter, badan senjatanya hitam pekat, ujung bilahnya bersinar dengan cahaya hitam, dan ada kekuatan misterius yang mengalir melalui seluruh senjata. Harta karun ini seharusnya ditinggalkan di sini oleh seorang raja setelah kematiannya. Jejak wasiat raja masih tertinggal di harta karun itu. Ketika Julian memegang tombak, kekuatan terus muncul dari tombak itu, mencoba menghentikan Julian. Namun, saat kekuatan kekacauan Julian keluar, ia menekan harta karun kekacauan ini, dan juga memusnahkan semua kekuatan gelap yang terkandung dalam harta karun kekacauan ini. Sambil menatap tombak itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, alam semesta ke-12 sangat membutuhkan harta karun kekacauan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan beberapa lagi dan membawanya kembali untuk meningkatkan kekuatan alam semesta ke-12. Dia dengan santai meletakkan harta karun kekacauan di tangannya ke dalam istana abadi. Semua raja lainnya tampak iri. Raja Samsung melirik Julian tanpa berkata apa-apa, dan terus berjalan maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di daerah yang diselimuti kabut putih. Area ini sudah dianggap sebagai area pusat zona terlarang takdir. Hati-hati, ikuti aku dan jangan ceroboh. Raja Samsung mengingatkan. Sekelompok raja berjalan perlahan di tengah kabut putih. Tidak ada tanaman di sana, hanya gunung-gunung yang gundul. Tanahnya penuh lubang, dan ada banyak anggota badan dan tulang yang patah, serta banyak senjata dan harta karun yang rusak. Senjata dan harta karun ini mengandung kekuatan magis. Dari kekuatan-kekuatan ini dapat diketahui bahwa ketika harta karun tersebut masih utuh, mereka setidaknya merupakan harta karun kekacauan setengah langkah. Julian melihatnya dan tidak ingin menyia-nyiakannya. Meskipun harta karun ini rusak, dan beberapa bahkan kehilangan semua kekuatannya, bahan-bahan harta karun ini sangat langka. Selama mereka diambil kembali dan sedikit usaha dilakukan untuk memurnikannya kembali, bahkan jika mereka tidak dapat dikembalikan ke level harta karun Chaos, mereka akan tetap berada di level harta karun Chaos setengah langkah. Julian menerima semua hadiah itu dan mengambilnya lalu menaruhnya di istananya yang abadi. Ada begitu banyak mayat di sini, yang cukup membuktikan bahwa makhluk-makhluk yang memasuki zona terlarang takdir semuanya mengalami kecelakaan di sini. Suara Raja Samsung bergema. Pada saat ini, sesuatu yang tidak biasa muncul di kabut putih. Sebuah zat gelap ajaib muncul dari kabut putih. Semua raja yang hadir terkontaminasi oleh zat gelap ini, dan beberapa tubuh mereka langsung terkorosi. Semua raja itu mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mengerahkan kekuatan untuk mengusir mereka. Julian juga terkontaminasi oleh kekuatan aneh materi gelap. Tubuhnya terkorosi dalam sekejap. Daging dan darah di lengannya yang terkontaminasi oleh materi gelap ajaib menghilang dan berubah menjadi tulang putih. Darah dan daging di tubuhnya menyebar dengan cepat. Pikiran Julian bergerak, dan kekuatan kekacauan menyebar, langsung mengeluarkan materi gelap yang aneh. Raja-raja lainnya juga memobilisasi kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Zat-zat gelap ini mengandung zat-zat yang sangat beracun. Saya tidak tahu racun apa ini, jika memang seburuk itu. Para raja ini terus berbicara. Tempat ini layak disebut zona terlarang takdir. Jika seorang raja tingkat pertama biasa datang ke sini, dia pasti akan mati. Julian juga tahu kengerian zona terlarang takdir. Dia bertemu dengan kekuatan yang begitu mengerikan bahkan sebelum dia masuk lebih dalam. Apa yang akan terjadi jika dia masuk lebih dalam? Pada saat ini, dia juga diam-diam mengkhawatirkan Jing Hong. Sudah lebih dari setengah era sejak Jing Hong memasuki zona terlarang takdir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Jing Hong setelah sekian lama. Tiga raja terkemuka mengamati kabut putih di sekitar mereka dengan saksama. Materi gelap muncul dalam kabut putih, tetapi materi gelap itu tercemar racun. Alih-alih beracun, itu lebih seperti kekuatan yang tidak diketahui dan aneh. Hati-hati, jangan ceroboh. Dia mengingatkan lagi. Banyak raja yang fokus. Mereka terus bergerak maju. Gemerisik, gemerisik. Tanah di permukaan tanah agak lunak, dan terdengar suara gemerisik saat Anda menginjaknya. Pada saat yang sama, beberapa racun hitam muncul dari tanah di tanah. Racun ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, dan bahkan kekosongan pun terkikis. Namun, banyak raja telah menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi tubuh mereka, dan racun ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Semua raja terfokus. Julian sangat santai, karena dia belum merasakan munculnya kekuatan apapun yang mengancamnya. Setelah mencapai levelnya, tidak banyak kekuatan yang dapat mengancamnya. Kecuali jika seorang master sejati muncul, dia tidak akan mudah dikalahkan.
Bahkan kekuatan yang ditinggalkan oleh sang Master Ekstrim mungkin tidak dapat menyakitinya. Apa itu? Teriakan kaget pun terdengar. Banyak raja melihat dan melihat mayat tergantung di udara di hadapan mereka. Mayat itu panjangnya 10.000 meter, mengenakan baju besi hitam, dan memiliki aura mayat di sekujur tubuhnya. Selain itu, mayat itu sangat aneh, karena telah kehilangan kepalanya. Mayat seperti itu, tanpa ikatan apapun, hanya melayang di udara. Tubuhnya dikelilingi oleh gas mayat hitam, dan pemandangannya sangat aneh. Julian juga melihat mayat itu. Dia merasakan kekuatan alam semesta ke-9 di dalam mayat itu. Dia mengerutkan kening. Para Raja Samsung juga merasakannya. Kekuatan macam apa yang dimiliki seorang Dewa 9 tingkat untuk dapat memenggal kepala seorang Dewa 9 tingkat dengan satu serangan, dan menghancurkan jiwa seorang Dewa 9 tingkat dengan satu serangan. Bahkan seorang Raja Bintang 3 yang kuat pun tampak serius dan memerintahkan lagi, kita telah memasuki kedalaman zona terlarang takdir. Berhati-hatilah dan jangan bertindak gegabah. Jika ada yang membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bab 1954, Barang Rampasan. Mayat besar tergantung mendatar di udara. Mayat ini tidak memiliki kepala, dan beberapa gas mayat aneh dipancarkan dari mayat tersebut. Gas mayat tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan beberapa raja tingkat 5 yang hadir merasa takut. Raja Samsung berjalan di depan, dan setelah melihat mayat, dialah orang pertama yang berhenti. Dia mengamati sekelilingnya dengan saksama, tetapi tidak ada yang aneh di sekitarnya, kecuali mayat ini. Ini adalah Raja tingkat 9. Siapa yang membunuhnya? Bahkan Raja tingkat ke-9 pun terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Mungkinkah Master Dao Ekstrim yang legendaris itu benar-benar ada? Bahkan jika ada Master Dao Ekstrim, dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari Raja tingkat ke-9. Bisakah dia membunuh pemimpin Raja tingkat ke-9? Beberapa raja mulai mengobrol. Sansing mendatangi Julian dan bertanya, 49, apa pendapatmu tentang mayat ini? Julian berpikir sejenak dan berkata, zona terlarang takdir adalah zona terlarang kuno. Apapun bisa terjadi di zona terlarang. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Tujuan kita kali ini adalah menemukan cahaya Dao Ekstrim. Mengenai mayat ini, abaikan saja. Raja Samsung mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Julian masuk akal, jadi abaikan saja. Belum lagi mayat Tuan ke-9, bahkan jika Tuan ke-9 yang sebenarnya muncul di depannya, dia tidak akan takut. Pergi berkeliling. Raja 3 bintang mengeluarkan perintah. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan berjalan ke depan, melewati mayat tanpa kepala dan terus berjalan lebih dalam. Namun, pada saat ini, mayat tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak, dan kekuatan magis muncul dari tubuhnya. Tubuh besar ini mulai menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap menjadi ukuran normal orang biasa. Mayat tanpa kepala ini berdiri di depan banyak raja yang masih hidup, menghalangi jalan mereka. Ki mayat yang tak berujung muncul di tubuhnya. Ki mayat ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan dan kekuatan tingkat ke-9, yang membuat beberapa raja tingkat ke-5 yang hadir gemetar ketakutan. 3 Raja Bintang, apa yang harus kita lakukan? Seorang raja angkat bicara, benda ini agak aneh. Entah sudah berapa tahun ia mati, tetapi ia masih sadar. Jelas ia menghalangi jalan kita dan mencegah kita masuk lebih dalam. Sebelum Raja Samsung sempat berbicara, mayat tanpa kepala itu mengangkat tangannya. Daging di lengannya telah terkorosi, semuanya adalah daging busuk dan air kental, yang tampak mengerikan. Dia mengangkat tangannya yang busuk, dan kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyapu dan tenggelam jauh ke dalam bumi. Boom! Pada saat itu, bumi berguncang. Sebuah retakan muncul di tanah di depan mereka. Retakan itu semakin membesar. Cahaya hitam keluar dari retakan itu dan berubah menjadi kapak. Mayat tanpa kepala itu memegang kapak dan berdiri di depan semua orang. Hati-hati. Raja Bintang 3 dengan cepat memperingatkan dan mundur dengan cepat, lalu seberkas cahaya sisa muncul di depannya dan membentuk senjata. Ini adalah pedang panjang dengan bilah biru yang memancarkan cahaya biru, terlihat sangat mempesona. Raja-raja lainnya segera mundur, menjaga jarak dari mayat tanpa kepala itu. Raja Bintang 3 itu dalam keadaan siaga penuh. Begitu mayat tanpa kepala itu bergerak, dia akan melawan dan menghancurkan tubuh mayat tanpa kepala itu sepenuhnya. Bila seseorang mencapai alam penguasa tingkat ke-9, sekalipun jiwanya telah musnah selama-lamanya, selama tubuhnya masih ada, sejumlah pemikiran spiritual dari kehidupan sebelumnya akan tetap ada di dalam jasadnya. Kesadaran ilahi bukanlah jiwa yang tersisa, tetapi kekuatannya cukup kuat hingga tingkat tertentu. Bahkan jika seseorang meninggal, kesadaran ilahi tidak akan hilang. Bahkan jika itu akan hilang, akan butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk benar-benar hilang. Jelaslah bahwa kesadaran pemiliknya masih ada di dalam mayat tanpa kepala ini. Dia memegang kapak perang dan tubuhnya dipenuhi aura mayat, yang sangat menakutkan dan aneh. Kami hanya lewat sini. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Tolong biarkan kami lewat. Raja Bintang 3 itu berbicara lebih dulu. Dia tidak ingin berkonflik dengan mayat tanpa kepala ini. Meskipun dia sudah mati, dia masih memiliki kekuatan alam semesta ke-9 di dalam tubuhnya. Jika terjadi perkelahian, itu mungkin akan membuat waspada beberapa makhluk tak dikenal di zona terlarang takdir.
Mayat tanpa kepala itu berlari maju sambil memegang kapak perang di tangannya, dan muncul di depan Raja Bintang 3 dalam satu langkah. Dia melompat, mengangkat kapak perang di tangannya, dan menebas kepala Raja Bintang 3. Kapak hitam ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan kosmik 9 kali lipat muncul dari kapak perang. Ekspresi Raja Samsung menjadi gelap dan dia mengangkat pedang di tangannya untuk melawan. Boom! Dua kekuatan bertabrakan. Tiba-tiba, terjadilah akibat pertempuran yang mengerikan, yang menyebar ke segala arah seperti riak-riak air. Beberapa kekosongan di sekitarnya hancur dan hancur dalam sekejap, dan area kekosongan langsung muncul di area ini. Namun, area terlarang itu bersifat ajaib, kekuatannya menghilang sebelum sempat menyebar jauh. Setelah satu serangan, tubuh Raja Bintang 3 berkelebat dan lenyap di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di belakang mayat tanpa kepala, dan pedang panjang di tangannya langsung menusuk tubuh mayat tanpa kepala itu. Kekuatan yang mengerikan meledak dari pedang panjang itu, yang terus-menerus menghancurkan dan menghancurkan mayat tanpa kepala itu. Dagingnya hancur, tulang-tulangnya hilang, dan dalam sekejap, mayat tanpa kepala itu pun lenyap. Meskipun dia adalah seorang raja tingkat 9 sebelumnya, dan meskipun masih ada kekuatan kosmik tingkat 9 yang tersisa di tubuhnya, dia tetap mati. Dibandingkan dengan raja tingkat 3 bintang, ada celah yang sangat besar, dan raja tingkat 3 bintang itu dengan mudah menghancurkannya. Tubuh tanpa kepala itu menghilang dan kapak perang itu jatuh ke tanah. Julian melangkah maju dan langsung muncul di depan kapak perang. Dia mengambilnya dan berkata dengan senyum riang, "Tuan Bintang 3, entah berapa tahun kau telah hidup. Kau pasti memiliki banyak harta karun kekacauan di tanganmu. Aku akan mengambil kapak perang ini terlebih dahulu." Tanpa menunggu persetujuannya, Julian menyimpannya. Raja Bintang 3 memang tidak kekurangan harta kekacauan. Akan tetapi, dia merasa sangat tidak nyaman ketika Julian mengambil barang rampasannya dengan begitu terang-terangan. Namun, memikirkan tujuan sebenarnya datang ke zona terlarang takdir kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Tujuannya adalah cahaya jalan yang ekstrim. Selama ia memperoleh cahaya yang ekstrim, ia akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam ekstrim dan menjadi orang terkuat di dunia gelap dan bahkan di 12 alam semesta di dunia luar. Ia akan menjadi penguasa segalanya. "Baiklah, kamu ambil saja," katanya dengan murah hati. "Terima kasih." Julian tersenyum, menatap Raja Bintang 3, dan bertanya, "Ke arah mana kita menuju sekarang?" Penguasa 3 bintang mengidentifikasi arahnya dan berkata, "Di depan, terakhir kali kesadaran ilahi saya memasuki zona terlarang takdir, tempat di mana cahaya ekstrim muncul masih jauh dari sini, di area inti sebenarnya dari zona terlarang Tianmen. Kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Dengarkan saya dan jangan bertindak gegabah." "Oke, tidak masalah." Julian berbicara sambil tersenyum. Dengan kehadiran penguasa bintang 3, penguasa lapisan ke-9, dia bisa yakin bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bisa mengumpulkan harta karun kekacauan jika ada. Bahkan jika dia tidak mendapatkan cahaya tertinggi pada akhirnya, selama dia bisa mendapatkan beberapa harta karun kekacauan lagi, akan bermanfaat baginya untuk datang ke sini. Sekarang, dia telah memperoleh 2 harta karun kekacauan, yang dianggap sebagai keuntungan besar. Anda harus tahu bahwa di 12 alam semesta di luar, banyak dewa leluhur kosmik tidak memiliki harta kekacauan. Bab 1955, Lampu Minyak Misterius. Mayat tanpa kepala gagal menghentikan tim yang dipimpin Raja Bintang 3. Karena mereka sangat kuat. Jika seorang raja biasa muncul di sini, dia pasti akan berhenti di sini. Tim terus bergerak maju. Tak lama kemudian kami melewati kawasan kabut putih. Saya muncul di area baru, yang seharusnya dianggap sebagai area inti dari zona terlarang Tianming. Dari kejauhan, saya melihat banyak gunung dan tanah suci, beberapa kota kuno, dan beberapa bangunan megah. Akan tetapi, kota-kota ini pada dasarnya terbengkalai, dan banyak bangunan megah telah runtuh. Dari sini, nampaknya tidak ada lagi makhluk hidup yang menghuni daerah ini. Dapat dilihat bahwa bertahun-tahun yang lalu, tempat ini sangat makmur dan banyak sekali makhluk hidup yang berkumpul. Ada kota-kota. Ada juga gunung suci. Ini berarti bahwa ada makhluk hidup yang tinggal di zona terlarang takdir bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak tahu mengapa makhluk-makhluk ini menghilang. Apakah benar-benar terjadi perang di zona terlarang takdir? Banyak raja mulai mengobrol. Julian juga mengamati sekelilingnya dengan saksama, tetapi dia tidak merasakan kehadiran Jing Hong di sini, yang berarti Jing Hong tidak muncul di sini. Atau mungkin dia memang muncul tetapi tidak tinggal lama di sini, jadi dia tidak meninggalkan jejak kehadiran di sini. "Lewat sini." Raja Bintang 3 memanggil semua orang untuk maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang sebuah kota. Kota itu besar, dan tembok-tembok kuno telah banyak runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Banyak bangunan di kota itu runtuh, tetapi beberapa masih utuh. Dipimpin oleh Samsung, tim tersebut perlahan memasuki kota tersebut. "Raja Bintang 3, di manakah cahaya tertinggi? Apakah ada di kota ini?" tanya seorang raja. Raja Bintang 3 menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak di kota ini, tetapi itu adalah satu-satunya jalan menuju kota ini. Daerah takdir yang terbatas ini penuh dengan bahaya. Anda tidak bisa terburu-buru masuk. Anda harus masuk perlahan-lahan."
Jadi begitu. Saya sungguh menantikan pertemuan dengan cahaya Dao ekstrim. Saya juga ingin melihat seperti apa cahaya ekstrim itu. Banyak raja yang berkomunikasi. Julian berjalan di belakang dan tidak berkomunikasi dengan para raja ini karena dia tidak mengenal mereka. Dia hanya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mengirimkan pikiran spiritualnya untuk merasakan segala sesuatu di kota mati ini. Halo. Tepat saat Julian merasakan sekelilingnya, sebuah suara terdengar. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat Narina, salah satu dari 8 dewa tertinggi, muncul di depannya. Dia mengenakan gaun hitam dan memiliki rambut perak panjang yang indah, fitur wajah yang halus, dan penampilan yang seksi dan menggoda. Ada apa? Julian bertanya dengan tenang. Narina bertanya, mengapa kamu diam saja? Kita semua memasuki zona terlarang takdir bersama-sama, jadi kita adalah rekan satu tim. Kita perlu saling membantu saat menghadapi kesulitan. Mari kita berkomunikasi bersama. Izinkan aku memperkenalkanmu pada para raja. Narina sangat antusias dan dengan murah hati memperkenalkan raja yang menyertainya kepada Julian. Julian hanya mengangguk ringan sebagai salam kepada para raja ini. Para raja Samsung berjalan di depan dan mengabaikan banyak raja di belakang mereka. Tidak ada yang istimewa dari kota ini. Kota ini seperti kota mati, kota yang tidak pernah dijamah makhluk hidup selama bertahun-tahun. Satu-satunya yang tidak biasa adalah kota ini dipenuhi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan yang disebut tidak dikenal adalah kekuatan yang tidak dipahami oleh banyak raja. Itu adalah kekuatan yang tidak pernah muncul di dunia gelap atau 12 alam semesta di dunia luar. Tak lama kemudian, kami melintasi kota. Di depan kota terdapat barisan pegunungan yang bergelombang. Di puncak setiap gunung terdapat bangunan, tetapi sebagian besar bangunan tersebut telah runtuh, dan beberapa gunung juga telah runtuh. Aura pertempuran yang tersisa dari entah berapa tahun yang lalu masih tersisa di dunia. Wus! Begitu mereka melangkah ke pegunungan dan berjalan di antara reruntuhan, energi pedang yang menyilaukan muncul dari celah-celah tanah, dan langsung menuju ke arah raja yang hadir. Akan tetapi, hal itu dengan mudah dihalangi oleh penguasa bintang 3, yang mengayunkan pedangnya dengan santai dan energi pedang muncul dan mendarat di sebuah pegunungan di kejauhan. Gemuruh. Tiba-tiba bumi berguncang dan wilayah itu langsung hancur. Berjalan di antara reruntuhan, beberapa kekuatan yang tersisa dari entah berapa tahun yang lalu terus bermunculan dan menyerang tim, tetapi mereka yang datang ke sini semuanya adalah raja yang kuat, dan kekuatan ini tidak menimbulkan bahaya apapun bagi mereka. Lihat, apa itu? Pada saat ini, seekor raja menunjuk jauh ke depan. Semua orang melihat dan menyaksikan sebuah lampu minyak muncul di pegunungan terbengkalai di kejauhan. Lampu minyak itu sangat aneh, sumbunya sangat pendek dan memancarkan cahaya redup. Ayo pergi dan lihat. Raja Bintang 3 berjalan terlebih dahulu, diikuti raja-raja lainnya. Tak lama kemudian kami tiba di area tempat lampu minyak berada. Lampu minyak itu tidak terlalu besar, mengambang di udara. Ada minyak aneh dan sumbu di dalamnya, memancarkan cahaya putih yang sangat redup dan sepertinya akan padam kapan saja. Sebuah lampu. Mengapa ada lampu minyak di sini? Ini jelas bukan hal yang sederhana. Sesuatu yang bisa muncul di kedalaman zona terlarang takdir pastilah unik. Ini pasti harta karun kekacauan. Tapi apa sebenarnya fungsi lampu minyak ini? Banyak raja menatap lampu minyak dengan rasa ingin tahu. Julian juga menonton. Berdasarkan persepsinya, dia menemukan bahwa bahan lampu minyak itu sangat aneh, dia menemukan bahwa cahayanya sangat aneh, dan ada kekuatan magis dalam cahaya redup itu. Tepat saat mereka mengamati lampu minyak itu tiba-tiba terbang ke langit, lalu terbang keluar dari zona terlarang takdir, terbang menuju area tak dikenal di bagian terdalam dunia gelap, lalu menghilang tanpa jejak. Para raja saling berpandangan, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penguasa 3 bintang tidak terlalu memperhatikannya dan berkata, jangan pedulikan itu untuk saat ini. Teruslah bergerak maju. Setelah melintasi pegunungan ini, kita akan muncul di medan perang. Cahaya ekstrim yang kurasakan ada di medan perang itu. Mendengar tentang cahaya tertinggi, banyak raja juga menjadi tertarik. Mereka mengabaikan lampu minyak yang menghilang untuk sementara dan terus bergerak maju. Julian mengerutkan kening. Dia tetap di tempatnya, menatap ke tempat lampu minyak tadi berada. Dia merasakan sedikit kekuatan yang tidak biasa di udara, dan beberapa prasasti aturan yang aneh. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan meraih kekosongan di depannya, dan sisa daya lampu minyak ditangkap di tangannya. Melihat kekuatan di tangannya, dia ingin melihatnya, tetapi di dunia yang gelap, dia tidak dapat mengaturnya, dia juga tidak dapat mengerti dan memahaminya untuk sementara waktu. Dia mengumpulkannya dan menaruhnya di istana abadinya. Ia berencana untuk menunggu hingga ia meninggalkan dunia gelap dan kembali ke alam semesta luar, lalu melakukan riset untuk melihat pesan apa yang ditinggalkan oleh lampu minyak itu. Mungkin melalui informasi ini, ia dapat mempelajari beberapa hal yang tersembunyi di zona terlarang takdir. 49, ayo berangkat. Teriakan menyenangkan datang dari depan. Apa yang kamu berdiri di sana? Oh, ini dia. Julian bereaksi dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia mempercepat langkahnya dan menyusul Narina. Narina menatapnya dan bertanya dengan ragu, kenapa, apakah kamu melihat sesuatu? Julian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata,
Tidak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu dan melamun. Baiklah, Narina tidak bertanya lagi. Bersambung,